Halo pemirsa, senang sekali saya Halim Adrian bisa menyapa Anda di Dialog Spesial. Bang, sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Hari ini kita telah hadir narasumber inspiratif, nanti akan berbagi cerita bagaimana membangun bisnis dari nol nih, Bang. Gitu ya, Bang ya? Ya. Bang Angga Perdana, selaku owner Ajuator Indonesia. Sehat, Bang ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Bang, dari perjalanan Abang kan nih sebagai awal mulanya dulu ya, sebelum bisnis Abang di Ajuator ini, sebagai tukang cuci piring bahkan di rumah makan begitu, kuliah juga sambil bekerja sebagai tour guide atau pemandu wisata begitu, dan pernah membangun bisnis rugi 3,5 miliar hingga sekarang mendirikan perusahaan Ajuator yang terdiri dari 30 cabang di Indonesia. Bang, boleh berbagi cerita ke kita, Bang? Ini bagaimana sih, Bang, awal mulanya Abang terjun ke dunia ini dan bagaimana yang memotivasi Abang begitu? Boleh banget, Bang. Gitu ya. Saya ini berasal dari daerah yang sangat kecil di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Kerinci, Bang. Kerinci. Saya lahir di Kerinci, besar di Kerinci, sekolah di Kerinci, merantau ke Padang. Merantau ke Padang. Jadi gitu. Kuliahnya di Padang ya, gitu. Jadi alhamdulillah ketika kuliah mencoba berbagai usaha dalam hal ya untuk memenuhi kebutuhan kuliah lah itu. Karena background keluarga saya itu, orang tua saya yang ibu itu tukang jual lontong, Bang, di sekolah. Orang tua laki-laki saya itu TU di SMA, tepatnya di Pulau Sangkar gitu. Jadi saya ini anak pertama dari 3 bersaudara. Saya punya ada 2 adik cewek. Dan alhamdulillah sekarang bekerja di saya yang nomor 2 dan yang nomor 3 sedang kuliah di Universitas Jambi gitu. Jadi singkat cerita, saya waktu membangun bisnis ini berawal dari kuliah dengan kehidupan yang serba kekurangan lah waktu itu, sehingga tekad saya untuk menjadi pengusaha itu besar. Tekadnya ya itu. Jadi tekadnya ya. Jadi berawal saya di Padang itu melamar kerja di rumah makan lah, tepatnya di daerah Veteran. Saya sebagai tukang cuci piring. Memang tidak lama, itu bagian dari histori saya di Padang gitu. Terus saya juga pernah tukang angkat galon. Pernah ya, Bang? Pernah juga hanya untuk memenuhi kebutuhan air galon di kos-kosan ya. Iya. Nah, habis itu saya tinggal di Islamic Center di Padang. Saya jurusan fisika murni, tepatnya di spesialis fisika material. Terus saya berawal dari jadi agen tiket awalnya, Bang. Jadi calo lah, awalnya jadi calo, bukan agen sebenarnya. Jadi calo. Waktu kuliah saya mencoba jadi calo tiket karena melihat ada peluang. Jadi saya aktif di organisasi di kampus. Waktu itu saya sebagai wakil gubernur di Fakultas FMIPA. Oh, sempat menjadi wakil gubernur? Iya, di kampus itu ya, di Universitas Negeri Padang gitu. Waktu itu saya melihat ada peluang nih, karena orang ketika mau pulang bulan Ramadan, mau pulang Idul Fitri kan, dan teman-teman ada nih yang banyak kuliah dari luar juga, butuh tiket. Saya mencoba melihat ada peluang. Jadi calo tiket di awalnya. Calo tiket ya. Dari untung 5.000, 10.000 kan. Setelah saya menjadi calo tiket, kenapa nggak saya jadi agen gitu? Saya mencoba lagi nih, jadi agen tiket. Nah, alhamdulillah ketika jadi agen tiket, saya merambah ke guide. Saya bikin paket tour pulau di Sumatera Barat. Habis itu saya juga bikin paket kunjungan ke Kuala Lumpur, Singapura, Thailand. Oh, langsung ke internasional. Ya, langsung, karena Sumatera Barat itu kan dekat. Oh, dekat. Ya, jadi waktu itu saya juga hunting tiket AirAsia ya. Waktu itu lagi murah-murahnya juga itu. Jadi alhamdulillah dari calo tiket jadi agen tiket, dari agen tiket menjadi guide. Saya mencoba nih 2016 saya berangkat umroh di akhir tahun. Ketika akhir tahun saya berangkat umroh, pas pulang ini peluangnya lebih besar lagi nih gitu. Kenapa enggak saya mencoba untuk berbisnis di umroh gitu? Karena saya melihat di sini bukan hanya sekedar bisnis saja, tapi saya ingin juga ada untuk amal kita. Karena di sana juga kita bisa melayani, kita beribadah juga langsung, dan alhamdulillah ada juga sisi bisnisnya gitu. Jadi bukan hanya nilai saja, tetapi ada ibadah terdapat di dalam bisnis ini gitu. Karena makanya saya sangat senang sekali di bisnis travel umroh. Saya geluti 2016, 17 dan 18. Dari 18 ini saya hijrah ke
Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci ya. Seperti itu, sejarah singkat ya. Menarik sih, tadi ada disebut keadaan yang membentuk abang sehingga termotivasi untuk aktif itu membangun bisnis yang sampai sebesar ini ya bang ya. Bang, mungkin ada sedikit gambaran nggak dulu siapa sih sosok yang begitu berperan besar dalam kehidupan abang yang memotivasi abang untuk mendirikan Ajuator ini hingga saat ini? Ya, sosok yang sangat menginspirasi saya itu adalah orang tua saya. Salah satunya sosok seorang ibu yang pekerja keras, walaupun jual lontong, tapi beliau sangat ikhlas dalam menjalani hal itu. Yang kedua, papa saya yang selalu bijak dalam hal memberikan motivasi bagi saya, karena kehidupan itu ya harus kita syukuri gitu ya. Jadi karena melihat keadaan seperti itu, apalagi saya mau pengen cerita juga nih bang. Ya. Saya 2017 hijrah ke Kerinci, itu alhamdulillah tumbuh saya sebagai agen dari travel umroh yang saya percayakan lah waktu itu dari Sumatera Barat. Tetapi ini mungkin banyak yang tahu juga. 2018 saya ditipu bang di sana tuh. Pernah ditipu. 3,5 miliar. Iya. Boleh ceritakan nih. Saya sambung nih. 2018 saya ditipu 3,5 miliar bang. Di sana saya paling hancur sekali. Saya kehilangan kepercayaan masyarakat, saya dicaci maki, dihina, orang tua saya juga seperti itu. Itu yang menimbulkan kenapa saya harus bangun perusahaan ini gitu. Sehingga waktu itu saya sama orang tua saya sudah nggak gimana ya, agak kurang percaya kalau kita bangun lagi nih, karena kita sudah rugi 3,5 miliar. Sudah down tadi ya. Sudah down. Tetapi alhamdulillah ketika saya menjelaskan bagaimana potensi bisnis ini dan bagaimana kita menyelesaikan problem 3,5 miliar itu, alhamdulillah orang tua memberikan ridhonya gitu. Alhamdulillah dari sana kita bangunlah Ajuator Indonesia. Ini adalah bagian dari PT Andalas Jaya Wisata. Saya singkat sebagai Ajwa. Filosofinya Ajwa itu adalah kurma terbaik. Semoga ini jadi perusahaan terbaik juga di Indonesia. Semoga. Ya. Jadi seperti itu bang. Jadi alhamdulillah dari minus 3,5 miliar tadi saya bangunlah travel Ajuator Indonesia, kantor pusat di daerah pelosok di Kerinci, dan alhamdulillah diberi amanah oleh masyarakat Kerinci untuk memberangkatkan kembali, berangkat ke Baitullah, dan alhamdulillah sampai saat sekarang ini Ajwa menjadi number one lah seperti itu. Alhamdulillah, jadi seperti itu bang. Nah, jadi bang ini ada sedikit ini ya, bukan sedikit ya, bahkan sangat terpuruk 3,5 miliar itu luar biasa dengan restu dari orang tua tadi. Bang, kita kembali fokuskan ke Ajwa nih bang ya, atas perjuangan abang tadi dalam mendirikan lika-likunya begitu kan. Untuk Ajwa sendiri ini apa sih bang filosofis Ajwa selain itu tadi, visi misinya mungkin apa? Bisa dijelaskan? Ini menarik dalam hal untuk filosofinya Ajwa. Jadi Ajwa itu adalah singkatan sebenarnya Ajwa itu. Tapi kalau kepanjangan itu Andalas Jaya Wisata bang. Andalas itu adalah puncak tertinggi Sumatera bang. Itu Gunung Kerinci. Gunung Kerinci. Jadi jaya di wisata. Semoga berjaya di dunia wisata halal juga gitu kan. Jadi Ajwa filosofinya itu seperti gunung sebenarnya kita tuh. Mau dicaci maki, mau dipuji, kita tetap seperti itu. Itu salah satu filosofinya. Yang dikuatkan pertama kali dalam filosofinya Ajwa, kurma Ajwa kalau dikenal sama masyarakat itu adalah Ajwa itu kurma terbaik. Jadi filosofinya kurma itu cara nanamnya beda bang. Jadi bijinya itu harus ditaruh beban di atasnya. Apa yang harus dia kuatkan ketika untuk mengangkat beban itu? Akarnya. Itulah Ajwa. Begitupun kita membangun perusahaan ini adalah yang pertama adalah akarnya. Terus visi Ajwa ini adalah menjadi perusahaan penyelenggara ibadah umroh yang amanah, berkualitas dan yang terbaik di Indonesia. Semoga. Ini bang, di saat sekarang banyak travel umroh ya yang menawarkan keunikan. Mungkin dari Ajwa sendiri keunikan apa yang kita tawarkan, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk umroh gitu bang? Banyak sekali ya kalau di Ajwa ini, karena semuanya itu anak-anak muda. Alhamdulillah teman-teman juga pada kreatif dalam hal keunikan untuk memberangkatkan jemaah umroh Ajuator. Yang pertama, Ajuator itu perusahaan kita itu pencatat pesawat. Pencatat pesawat ya? Ya, pencatat pesawat. Udah 3 tahun belakangan ini kita salah satu pencatat pesawat. Jadi kepastian 5 pasti umroh dari Kemenak itu
insya Allah udah terpenuhi. Pencharter pesawat pertama, yang kedua kita provider visa. Provider visa adalah perusahaan yang mengeluarkan visa umroh. Visa umroh. Ya, yang ketiga kita juga punya allotment hotel. Kita juga sewa hotel di sana per tahun, baik Mekah maupun Madinah. Yang keempat, kita juga punya pelayanan dari keberangkatan sampai kepulangan untuk memberikan pelayanan dan knowledge mengenai Arab Saudi, Mekah dan Madinah dalam hal khususnya umroh kepada calon jemaah kita. Yang kelima, kita juga punya pelayanan hospitality di Arab Saudi dengan tim yang sudah profesional. Jadi banyak sekali kalau hanya untuk pelayanan Ajwa, kenapa harus milih Ajwa itu banyak banget sih Bang pilihannya. Itu dia tadi kita sudah berbagi cerita Bang, mulai dari kisah perjuangan awal dulu bahkan menjadi calo tadi ya Bang. Iya. Tapi itu tidak menyurutkan ketika Abang terpuruk tadi ya, tertipu 3,5 miliar, itu menjadi kisah ditambah dengan dorongan orang tua. Bang, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Oke. Pemirsa, kita lanjutkan. Bang, tadi kita sudah berbincang tentang latar belakang, apa yang membuat Abang ini semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Sekarang kita ke Ajwa Tour Indonesia, Bang. Apa sih Bang yang menjadi kekuatan terbesar Ajwa Tour Indonesia nih Bang? Kalau kekuatannya Ajwa Tour itu kepercayaan. Kepercayaan. Ya, kepercayaan masyarakat terhadap kita, kepercayaan tim terhadap visinya Ajwa gitu. Jadi kalau sedikit saya ingin sampaikan, kekuatan kita adalah divisi kita juga. Ajwa itu punya visi menjadi perusahaan penyelenggara ibadah umroh tadi yang amanah, berkualitas dan yang terbaik. Gitu. Jadi itu yang kita gaungkan terus kepada tim maupun ke masyarakat. Terima kasih banyak pada masyarakat Indonesia yang sudah support Ajwa Tour Indonesia sampai ke tahap ini gitu. Itu sih Bang. Kalau untuk kerjasama sendiri Bang, adakah kerjasama baik itu dengan instansi pemerintah, dengan kelompok anak muda mungkin Bang? Ajwa Tour itu banyak sekali Bang kalau kerjasamanya. Salah satunya saya juga pengurus HIPMI ya. Saya sebagai ketua HIPMI di Kabupaten Kerinci juga. Saya juga sama HIPMI provinsi juga. Jadi banyak sekali kalau kerjasama, salah satunya dari organisasi ada HIPMI. Kita ada juga kalau di pemerintahan seperti acara-acara pemerintahan Hari Amal Bakti Kemenak Republik Indonesia. Hari seperti juga kemarin tuh ada acara Jambi Bersalawat. Gitu. Itu kita kerjasama banyak sekali dengan Basnas juga gitu. Dalam hal promosi Ajwa dan kerjasama banyak sekali Bang dalam pemerintahan, sama kita ada B2B, ada B2G juga, business to business sama business to government tuh banyak sekali. Sama juga dengan kita kerjasama dengan Serikat Semen Padang, Serikat Pekerja Semen Padang ya. Sekarang insya Allah kita ingin mengembangkan juga di Sumatera Selatan dengan Batu Raja, dan insya Allah bakal sama Semen Indonesia juga gitu. Jadi banyak sekali kalau kerja sama kita sama pemerintahan maupun dengan swasta dan organisasi juga gitu. Lintas sektoral berarti ya Bang? Ya. Dari mulai swasta tadi dengan instansi pemerintah juga ya Bang? Bang, ada kemungkinan Ajwa ini bakal mengembangkan sayap mungkin tidak hanya di tour dan umroh ini? Ya, kalau ini Ajwa itu mimpinya sangat besar Bang. Kita sebenarnya udah banyak nih. Kita alhamdulillah sekarang ini sedang ingin mengembangkan, insya Allah tahun depan kita ada Ajwa Transport di Arab Saudi. Insya Allah November nanti saya bakal ke Cina untuk deal-dealan 55 unit bus. Jadi untuk musim depan umroh itu insya Allah kita udah punya bis 55 unit di Arab Saudi. Langsung kita sediakan ya, Ajwa Transport mereknya. Itu pengembangan pertama. Yang kedua kita ada juga insya Allah sekarang kita sedang pengembangan ke airline juga, Ajwa Aviasi Indonesia. Itu kita juga sekarang khusus ke charter pesawat untuk umroh. Alhamdulillah kita penerbangan kita sekarang ada dari Palembang, ada dari Padang juga. Jambi Padang ada, Jambi Medan, Jambi Batam, dan alhamdulillah juga ada dari Jakarta juga gitu. Jadi pengembangan bisnis Ajwa itu kalau dari sisi sektornya umroh itu ada di transport sama charter pesawat juga, dan juga kita ada di provider visa. Di sisi itu kita ada juga, kita sekarang nih ada lagi pengembangan bisnis juga di luar Ajwa, itu ada beberapa bisnis kita ada juga Jawara Property, kita ada bisnis di properti, ada juga di sekarang ada pedal ya, itu kita baru juga di kota Jambi gitu. Juga, ya? Iya. Ini unik sih Bang, kita jadi menyediakan 55
bus ya di Arab Saudi ya. Oke. Jadi, dengan masuknya kita di situ pasti perizinannya juga ada ini ya tantangan tersendiri. Oh iya benar sekali Bang. Kalau di sana kita berkolaborasi sama perusahaan di Arab Saudi. Jadi kita bagian dari pemegang saham dari sana. Karena kalau masalah di Arab Saudi itu kan cukup rumit dalam pengurusan administrasinya. Sehingga kita di sana kolaborasi sama perusahaan di Arab Saudi langsung gitu. Insya Allah mereka bakal datang ke Indonesia tanggal 15 nanti. Tanggal 15 nanti Bang. Ya. Kita nantikan ya. Mudah-mudahan nanti bisa mampir juga di studio Ejek TV nanti Bang. Oke. Baik. Bang, terkait dengan tadi kita sudah bicara mengembangkan sayap, terkait dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Mungkin ada semacam bantuan CSR gitu dari Ajwa untuk masyarakat di Provinsi Jambi, Bang? Ajwa Tour Indonesia itu kita berdiri dari 2018 sampai hari ini, sudah hampir 5 tahun kita sudah memberikan dana CSR. Dana CSR itu kita punya Ajwa Berbagi, itu kita selalu mencairkan ketika di bulan Ramadan. Habis itu kita ada juga bantuan untuk panti asuhan, bantuan pondok pesantren, dan juga ada untuk bencana alam. Itu alhamdulillah di tahun kemarin kita sudah lebih hampir mencairkan dana CSR itu sekitar 240 juta untuk masyarakat Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Sumatera Barat ya, karena bencana terjadi ya kita seluruh Indonesia sih sebenarnya untuk memberikan dana CSR itu. Artinya CSR ini sifatnya rutin Bang atau memang periode tertentu saja gitu? Rutin. Itu ya? Memang yang kewajiban suatu perusahaan yang sudah sesuai dengan undang-undangnya ya gitu. Alhamdulillah memang Ajwa itu selalu memprioritaskan untuk kegiatan sosial juga. Kita alhamdulillah ada beberapa pondok pesantren yang kita support sampai hari ini. Dan untuk panti asuhan juga kita support, serta saat sekarang ini kita juga ada program Umroh Sadaqoh nama programnya. Jadi Ajwa itu ada juga tuh Bang. Jadi umroh gratis. Jadi umroh gratis untuk masyarakat yang membutuhkan itu tadi. Nanti ada dari tim kita yang bakal menseleksi siapa yang layak untuk kita berangkatkan untuk umroh gratis gitu. Jadi bakal ada program rutin ini Bang. Dan rutin sudah berjalan berapa lama? Sudah berjalan umroh gratis sudah berjalan 3 tahun. Kalau Ajwa Berbagi sudah berjalan 5 tahun. 5 tahun ya. Bang, untuk Ajwa sendiri nih, kedepannya ini bakal mungkin menggait tenaga kerja yang bagaimana Bang? Mungkin skala pembukaan lapangan kerjanya akan rutin atau sudah cukup dengan tenaga kerja yang sekarang? Pembuka lapangan kerja nih Bang, ya, ngomongin. Kita sebenarnya ini sedang buka juga nih. Sekarang sedang buka juga kita kan. Kita selalu setiap pengembangan perusahaan ini kita selalu membutuhkan itu. Peluang untuk pekerja itu sangat besar kita buka. Dan kita punya saat sekarang ini 30 cabang di Indonesia, dan insya Allah ada juga pengembangan kita sekitar 5 cabang dalam waktu dekat ini. Kantor regional kita ada di Sumatera Barat, ada insya Allah bakal ada Jawa Barat dan di Lampung juga. Dan alhamdulillah saat sekarang ini kita ada di Palembang juga gitu untuk regional ya gitu. Tentu ini kita membutuhkan pekerja-pekerja yang profesional yang sudah siap ditempatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita alhamdulillah ada juga di perusahaan kita ini ada Human Capital. Di Human Capital ada HRD juga yang menseleksi tim-tim yang bakal menjadi, kalau bahasa kita di Ajwa itu super timnya Ajwa. Super tim ya. Super tim. Kalau ada tim ini super tim. Ya, kinerjanya kalau ibarat dalam dunia militer nih pasukan khusus gitu ya. Iya. Karena Ajwa itu memang pertama tuh ada anak muda, identik dengan anak muda yang punya semangat dan pantang menyerah, sesuai dengan visinya tadi. Kita harus menjadi yang terbaik gitu. Kita lihat juga tadi banyak karyawan Bapak itu masih muda-muda semua Pak ya? Iya, rata-rata ya? Rata-rata muda semua, gitu. Jadi dalam proses pembangunan super tim sekarang ini? Ya, kita juga sekarang tuh selalu untuk investasi leher ke atas ya, kita mendatangkan juga coach-coach dari Jakarta untuk mentraining tim-tim kita yang ada di sini gitu. Seluruh tim kita nanti kita undang semua ke Jambi, karena kantor pusat sekarang di Jambi, dan itu selalu kita lakukan tiap bulan untuk pelatihan hospitality, tentang knowledge produk kita juga. Selalu ada inovasi-inovasi yang bakal kita berikan pada tim. Itu yang penting Bang, inovasi tadi ya Bang. Banyak hal tadi yang Bang sebutkan akan mengepakkan sayap juga tadi Bang ya. Bang, kita nanti akan lanjutkan, mungkin di segmen ini kita akan tantangan dan hambatannya. Tapi jangan kemana-mana setelah ini. Oke. Bang, kita lanjutkan. Tadi kita udah banyak berbincang-bincang ya Bang ya, seputar bagaimana perjuangan Abang, kemudian
Ajwa, kekuatan terbesar juga tadi kita sudah jelaskan. Bang, ini terkait fokus kita ke platform promosi atau komunikasi. Ini ada khusus nggak Bang dari Ajwa Tour Indonesia nih Bang? Kalau selama ini kita platformnya itu ada di Instagram, ada di Facebook, ada TikTok. Kita ada juga punya jadwal live TikTok kita itu yang sudah terjadwal hari Jumat. Setiap Jumat ya Bang? Setiap Jumat. Hari baik tuh. Ya, dan insya Allah ini mau ditambah karena banyak sekali interaksi di sana juga. Oh, gitu banyak interaksi. Ada di web juga kita. Dan sekarang ada yang terbaru nih Bang, Ajwa Magazine. Ajwa Magazine. Ya. Boleh dijelasin Bang? Apa ya, ini bakal kita bikin untuk di ruang publik. Nanti kita bakal ada di bandara, baik di tempat-tempat keramaian gitu. Dan ini juga akan memberikan informasi terupdate masalah mengenai paket umroh, tentang Ajwa dan tentang perjalanan religi juga nantinya. Jadi sangat menarik sekali di Ajwa Magazine ini. Tunggu kehadirannya, insya Allah launching di bulan Oktober ini. Kita tunggu tanggal mainnya. Ya. Gitu. Jadi Ajwa Magazine ini semacam platform yang menyampaikan kegiatan-kegiatan Ajwa, baik itu kegiatannya skalanya mikro tadi sampai juga yang kegiatan benar sekali. makro tadi begitu ya Bang. Oke, baik Bang, kita ke segmen mungkin di ujung kita Bang, kita berbicara tentang tantangan. Oke. Bang, ini di masyarakat Provinsi Jambi kan banyak wilayah, ada wilayah yang jauh juga seperti yang bilang di Kerinci tadi, ada mungkin di daerah pelosok desa. Itu bagaimana sih Bang Ajwa Tour bisa menjangkau masyarakat ini pengen umroh nih Bang, cuman mereka terbatas informasi bagaimana cara Ajwa sendiri untuk memenuhi kebutuhan umroh masyarakat. Ya, memang itu tantangan tersendiri sih. Setiap daerah tuh unik dan setiap daerah tuh punya pola masing-masing Bang. Karena kita di Ajwa tuh punya R&D, Research and Development perusahaan kita. Itu kita memetakan jamaah di setiap daerah, setiap kabupaten dan lain-lain itu berbeda, tantangan juga berbeda. Kekuatan kita untuk mencapai gimana agar masyarakat tahu tentang Ajwa, salah satunya dengan jaringan. Kita ada agent, ada cabang, dan alhamdulillah Ajwa Tour Indonesia itu mempunyai cabang di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Rata. Dan itu nanti dari cabang lagi turunkan lagi ada agent-agent kita yang solid dan loyalitas terhadap Ajwa luar biasa yang akan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Jadi seperti begitu itu. Ya. Jadi memang ada perwakilan dan juga agent tadi Bang. Iya, benar sekali. Tadi agent tuh Bang rutin lakukan pelatihan ya Bang ya? Karena tantangan tersendiri karena di pelosok desa ya. Bagaimana itu Bang? Karena itu harus yang pertama kan sumber daya manusia terlebih dahulu. Bagaimana kita memberikan pelatihan juga untuk memberikan product knowledge terhadap perusahaan kita. Kita juga mengatur bagaimana strategi marketing baik online maupun offline. Itu selalu kita lakukan secara rutinitas untuk para super timnya Ajwa lah. Super tim. Iya, itu bagian super tim Ajwa juga lah Bang. Artinya ada tim ini di Ajwa ini super tim yang kita bangun ya Bang. Iya, kita bangun super tim gitu. Mudah-mudahan super tim ini bisa setara superhero nanti Bang. Ya, kinerjanya bisa maksimal benar. begitu ya Bang. Bang, kemudian untuk mungkin ramah disabilitas gitu Bang. Ada program khusus mungkin bagi ramah disabilitas? Itu kita bakal lakukan nanti. Kita kemarin tuh ada juga sebenarnya program itu. Itu untuk kita, itu bagian termasuk dari untuk umroh gratis itu mereka salah satu penerima. Salah satunya. Yang kedua juga mendapatkan diskon khusus bagi yang untuk program sosial kita dari Ajwa Tour Indonesia itu. Itu bagian dari CSR kita juga tuh Bang. CSR kita. Semoga nanti juga kawan-kawan difabel di Jambi terseleksi dengan baik oleh tim Ajwa nanti oleh super tim ya Bang ya. Ini bukan tim lagi yang menyeleksi tapi super tim gitu. Mudah-mudahan nanti kalau difabel berkesempatan. Amin. Doakan Ajwa juga bisa memberikan manfaat untuk lebih banyak lagi untuk masyarakat Jambi khususnya. Semoga. Karena umroh ini kita kan mayoritas penduduk muslim terbesar ya Bang di Indonesia. Jadi memang kalau ada inovasi-inovasi dari lembaga tour ini seperti Ajwa itu sangat banyak masyarakat atensi ke sini begitu ya. Dan data jamaah itu Indonesia itu penyumbang jamaah nomor 2 terbanyak di dunia. Ya. Itu. Jadi peluangnya luar biasa sekali. Provinsi Jambi itu punya potensi jamaah umroh terlebih dari 25.000 Bang. 25.000 ya? Iya. Provinsi Jambi ini. Jadi luar biasa sekali untuk jamaah umroh, apalagi selama ini banyak masyarakat yang belum tahu bahwasanya Ajwa itu kantor pusatnya di Kota Jambi. Di Kota Jambi gitu ya. Ya. Baik. Bang, ada mungkin target khusus ke depan dari Ajwa Tour Indonesia? Ya, kalau target khusus kita tentunya bagaimana Ajwa itu bisa bermanfaat untuk lebih banyak lagi untuk masyarakat Jambi dan umumnya untuk Indonesia,
Semoga Ajwa juga bisa lahir di seluruh pelosok di Indonesia agar bisa melayani masyarakat lebih konsisten lagi ke depan, lebih profesional, lebih amanah, lebih bisa memberikan pelayanan-pelayanan terbaik lagi untuk masyarakat Indonesia. Ya, itu target kita ke depan. Terakhir harapannya Bang untuk semua pihak. Ya, harapannya agar Ajwa bisa lebih besar lagi dan bermanfaat untuk masyarakat. Tentu Ajwa ingin menjadi yang terbaik sesuai dengan visinya, amanah, berkualitas dan yang terbaik di Indonesia. Gitu ya Bang. Baik, itu tadi kita sudah sharing-sharing banyak Bang. Terima kasih atas motivasinya tadi Bang ya, dari awal mula merintis ini, masa jatuhnya tadi hingga menjadi yang number one lah menurut kita di di Provinsi Jambi, mudah-mudahan di Indonesia juga Bang. Amin. Ya. Terima kasih Bang telah berbagi informasi. Terima kasih Semoga juga, nanti bisa menggugah semangat masyarakat kita untuk menjalankan ibadah umroh ini dengan tenang, tidak khawatir lagi bahwasanya ada tour dan travel yang aman di Provinsi Jambi ini. Ajwa Tour. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Waktu. Pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bang Angga Perdana selaku owner Ajwa Tour Indonesia. Kisah Bang Angga Perdana selaku direktur Ajwa Tour Indonesia telah memberikan kita banyak motivasi tadi. Sebagai anak muda, berbagai tantangan, berbagai rintangan harus kita lewati dan jangan sampai itu menjadi penghalang tadi Bang ya. Bahkan di saat terpuruk satupun. Dan yang paling penting adalah ridho dari kedua orang tua. Bahkan sekarang sudah berkiprah juga Bang di HIPMI ya Bang ya. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sudah memberikan kontribusi juga tadi untuk sosial berupa bantuan-bantuan CSR tadi ya Bang. Semoga ini bisa menggugah kita untuk semangat, terutama bagi generasi muda di Provinsi Jambi, agar mau mengikuti jejak langkah baik yang dicontohkan oleh Bang Angga Perdana selaku Direktur Utama Ajwa Tour Indonesia menjalani bisnis yang sukses. Demikian dari Jambi menuju Tanah Suci, semangat sosial di balik layanan Ajwa Tour Indonesia. Saya Halim Andrian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JEK TV, inspirasi kita.